لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الخادمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada kesempatan Jumat siang hari ini kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga syukur alhamdulillah kita semua dapat menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Saya selaku khatib berwasiat untuk diri saya pribadi, mengajak kepada para jamaah sholat Jumat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema persiapan menghadapi kematian. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan kita selaku manusia dalam bentuk indah dan sempurna. Akan tetapi keindahan itu tidak akan berlangsung lama, karena kita akan mengalami proses perpindahan alam, yakni dari alam dunia ke alam barzakh atau alam fana ke alam baka. Dan dalam kejadian ini tidak satupun manusia yang lolos, sebab untuk bisa ke alam tersebut kita manusia harus melalui mati terlebih dahulu. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran surat Al-Imran ayat 185. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat dha'iqatul maut yang mempunyai makna merasakan mati, yang berarti proses kematian itu singkat dan sesaat, yakni ketika pemisahan ruh manusia dari jasadnya, yang tentunya dilakukan oleh malaikat Jibril. Setelah itu akan dipertemukan kembali di alam barzakh yang berarti hidup.
Dan di alam itulah manusia akan mengetahui kebenaran yang hakiki, seperti adanya pertanyaan siksa kubur dan lain sebagainya. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap perbuatan manusia, benar ataupun salah, baik ataupun buruk, semuanya akan memperoleh balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Dan semuanya tidak akan ada yang terlepas dari pertanyaan dan pertanggungjawabannya, bahkan tidak akan lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan diri kita sendiri, sejauh mana kita melakukan suatu kebaikan dan sejauh mana kita melakukan suatu keburukan, karena niscaya perbuatan yang kita akan lakukan itu tentunya ada balasannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Karena itu dalam kehidupan yang singkat dan pendek ini, marilah kita banyak introspeksi diri, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa kecil maupun besar, dosa yang sengaja kita lakukan atau dosa yang tidak disengaja kita lakukan, bahkan dosa yang dilakukan secara terang-terangan atau dosa yang dilakukan secara tersembunyi. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita perbuat, dan mari kita pergunakan sisa hidup kita untuk berbuat baik, beramal soleh, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela, agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang baik, hamba-hamba yang selalu diselamatkan dunia dan akhirat. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita lupa karena banyaknya kesibukan bekerja, mencari penghidupan, mengejar ketinggalan dengan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, mengutamakan kehidupan sebentar dengan melupakan kehidupan abadi. Lupa kalau kematian sudah berada di depan kita, dan manusia tidak akan bisa menghindar dan menolaknya, karena kematian suatu saat akan menjemput kita. Sekalipun kita terkadang belum siap untuk mati, sebab bekal belum tersedia, namun apa boleh buat, bila ajal telah tiba, maka kematian juga tidak lagi dapat ditunda. Allah berfirman, likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat akan menjumpai ajal. Apabila tiba ajal mereka, maka mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun, dan tidak juga dapat meminta percepatan. Ma'asyiral muslimin hadiyallahi wa iyyakum. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala min Allahi wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.